Kamu mungkin tak tahu, tapi seseorang pernah membawa fotomu ke dalam sebuah ritual. Bukan untuk menyakitimu secara fisik, tapi untuk mengikat energimu. Karena menurut seorang dukun, auramu terlalu kuat untuk dilepaskan. Dan sejak saat itu, hidupmu tak pernah benar-benar tenang. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, fotomu ditarik dalam ritual. Dukun itu bilang kamu punya aura yang gak biasa. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Queen of Cups membuka energi pembacaan hari ini dengan nada yang sangat emosional dan penuh kedalaman. Ini bukan sekadar tentang cinta biasa yang sering kita bayangkan, tetapi tentang sebuah koneksi batin yang sangat dalam dan hakiki, yang mampu terbentuk bahkan tanpa adanya sentuhan fisik atau komunikasi verbal langsung. Kamu memiliki energi penyembuh yang alami, hati yang lembut dan penuh pengertian, serta aura kasih yang begitu terang dan menenangkan. Karena itulah, tidak heran jika ada orang di luar sana yang merasa kecanduan energetik terhadap kehadiranmu. Seolah-olah energi positif dan ketulusan yang kamu pancarkan mampu menarik mereka ke dalam dunia batin yang penuh kedamaian dan kehangatan. Mereka tidak hanya sekadar mengingatmu karena kenangan indah, tetapi mereka berusaha untuk memiliki dan mengikatmu dengan cara-cara yang tak selalu konvensional. Ada kekuatan magnetik yang sulit dijelaskan secara logika, yang membuat keberadaanmu begitu berarti dan menggoda bagi mereka yang merasakan energi itu. Lalu muncul Eight of Wands, sebuah sinyal bahwa sesuatu sedang dilakukan dengan sangat cepat dan tiba-tiba seakan-akan ada kekuatan luar yang menggerakkan segala sesuatu dalam waktu singkat. Energi ini seperti ritual kiriman, mantra, atau doa tertentu yang dikirimkan secara sengaja dan terarah ke dalam dimensi batinmu, sebagai sebuah tarikan energi yang kuat dan tidak bisa diabaikan. Kamu mungkin sudah merasakan akhir-akhir ini adanya perasaan gelisah tanpa sebab yang jelas, sulit tidur di malam hari, atau tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama pergi dan meninggalkan jejak dalam hidupmu. Itu bukan kebetulan semata, melainkan sebuah panggilan dari alam semesta yang mencoba menyampaikan sesuatu melalui energi yang dipaksakan dan terfokus secara khusus padamu. Ini adalah bentuk komunikasi spiritual yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi keberadaannya nyata dan mempengaruhi perasaan serta pikiranmu secara mendalam. Kemudian muncul Seven of Swords, sebuah pertanda akan niat tersembunyi dan motif yang tidak jujur. Ada seseorang di sekitar kamu yang tidak sepenuhnya terbuka mengenai niatnya, yang tidak hanya berlaku tidak jujur kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Mereka belum benar-benar melepaskanmu secara hati nurani. Dan kenyataannya mereka masih menyimpan fotomu, namamu, serta kenangan-kenangan indah yang pernah kalian bagikan. Tetapi yang lebih berbahaya, mereka tidak menyimpannya sebagai kenangan damai, melainkan sebagai alat untuk dikendalikan dan dipakai dalam jalur spiritual yang tidak sehat. Ini adalah energi obsesi tersembunyi dan manipulatif yang dibungkus dalam bentuk manipulasi astral dan pengaruh halus yang sulit dideteksi secara kasat mata. Mereka mungkin berusaha mengikatmu dalam kekuatan energi yang tidak sehat, dengan niat memanipulasi keadaan dan memanfaatkan kekuatan metafisik untuk tujuan pribadi mereka sendiri. Namun muncul Two of Cups, simbol cinta yang sejati, tetapi cinta yang seharusnya terjadi secara alami dan tanpa paksaan. Ada kemungkinan bahwa hubungan ini di awalnya memiliki potensi yang baik dan penuh kejujasan. Ada rasa tulus yang nyata, yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling pengertian. Tetapi saat ego, trauma, serta luka lama dari masa lalu mulai mendominasi dan mempengaruhi jalan hubungan, seseorang merasa perlu menggunakan cara-cara yang tidak seharusnya, termasuk melalui manipulasi energi dan intervensi metafisik. Mereka ingin menyatukan dua jiwa dengan cara yang tidak alami dan penuh tekanan, melupakan bahwa cinta sejati tidak pernah bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan eksternal atau manipulasi spiritual. Cinta yang benar harus tumbuh secara organik, dari hati yang tulus dan saling menerima apa adanya.
Namun di tengah kompleksitas ini, muncul peringatan dari Nine of Wands. Kamu sedang dalam proses penyembuhan dari luka-luka lama yang masih membekas dan belum sepenuhnya sembuh. Ada bagian dari dirimu yang merasa terluka dan tertahan. Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalangi langkahmu untuk maju ke depan. Energi eksternal yang saat ini kamu rasakan, baik berupa tekanan, ketidakpastian, maupun pengaruh dari luar, menghambat proses penyembuhan itu sendiri. Kamu mungkin merasa sulit untuk move on meskipun kamu sudah berusaha, karena ada kekuatan yang menarikmu kembali ke dalam siklus yang sama. Ini bukan sekadar masalah psikologis, tetapi juga permasalahan spiritual yang membutuhkan perhatian lebih mendalam dan kesadaran penuh akan energi yang beredar di sekitarmu. Terakhir, Five of Wands menggambarkan konflik baik secara batin maupun luar. Ada semacam peperangan energi yang sedang berlangsung dalam dirimu dan di sekitar lingkunganmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya secara penuh, tetapi ada sebuah perjuangan yang sedang terjadi, baik secara internal maupun eksternal, yang ingin membuatmu terus terjebak dalam keadaan lelah dan bingung. Ada kekuatan yang ingin membuatmu tetap dalam keadaan tidak stabil dan terus bertanya-tanya, meragukan diri sendiri dan kemampuanmu. Tetapi, di balik semua ini, kamu memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa besar. Kamu adalah jiwa yang sulit dipatahkan dan tidak mudah menyerah. Dan karena itulah, kamu sering menjadi target dari energi yang ingin melemahkan semangat dan tekadmu. Kesimpulannya, kamu tidak gila, kamu tidak lebay. Apa yang kamu rasakan, kegelisahan, beratnya hidup, energi yang terasa tidak stabil, semuanya nyata dan valid. Bisa jadi, ada energi luar yang memang sengaja ingin menahan dan membelenggu kamu dalam siklus tertentu, agar kamu sulit berkembang dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Tapi kamu juga harus tahu bahwa semesta ini tidak pernah meninggalkan jiwa yang terpilih begitu saja. Ada kekuatan besar yang selalu mengawasi dan mendukung prosesmu, menunggu waktu yang tepat untuk membuka jalan baru yang lebih cerah dan penuh kedamaian. Jadi, tetaplah percaya bahwa meskipun saat ini kamu sedang menghadapi berbagai tantangan dan ujian energi, pada akhirnya, cahaya dan cinta sejati akan selalu menemukan jalan untuk menyinari hidupmu kembali. Siapa yang sebenarnya tega melakukan ini padamu secara diam-diam? Bukan orang asing, bukan pula musuh terang-terangan. Justru seseorang yang dulu begitu kamu percaya, seseorang yang pernah kamu izinkan masuk ke ruang terdalam dalam hidup dan hatimu. Entah itu mantan kekasih yang tak pernah benar-benar bisa melepaskanmu, teman dekat yang diam-diam menyimpan iri, atau seseorang yang pernah kamu tolak dengan alasan yang masuk akal, namun tak mampu diterima oleh egonya yang rapuh. Energinya muncul dalam bayangan kartu Seven of Swords, penuh tipu daya dan niat tersembunyi. Dan Five of Wands yang menggambarkan konflik yang seolah tak pernah selesai, walau tak satu patah kata pun pernah terucap di dunia nyata. Ia tidak menampakkan wajah permusuhan. Justru ia hadir sebagai sosok yang tampak ramah, tenang, dan mungkin masih terhubung denganmu lewat media sosial. Atau bahkan masih menyimpan fotomu di tempat ibadah, di altar ritual, atau di ruang gelap tempat. Aura Queen of Cups menunjukkan bahwa kamu pernah memberikan kasih, perhatian, bahkan empati paling dalam pada orang ini. Dan justru karena energi tulus itulah, dia tidak bisa berhenti menarikmu kembali. Dalam pikirannya, kamu bukan hanya cinta yang hilang, tapi juga kekuatan spiritual yang harus dikunci agar tak menyinari dunia tanpa kehadirannya. Ia mungkin merasa bahwa kamu telah meninggalkannya, melupakannya, atau bahkan menjatuhkan harga dirinya. Tapi alih-alih melepaskan dengan damai, ia memilih untuk mengikatmu dalam jalur spiritual yang diam-diam, dengan menarik fotomu ke dalam ritual tertentu. Ritual yang tidak sekadar memanggil namamu, tapi juga mencoba menahan langkah hidupmu, menutup jalur cintamu, dan memperlambat rezekimu agar kamu kembali padanya. Atau setidaknya, tidak berjalan terlalu jauh dari jangkauan energinya. Tanpa sadar, kamu mungkin merasa gelisah, mimpi buruk, kehilangan arah, atau terus-menerus terinap pada seseorang yang seharusnya sudah menjadi masa lalu. Tapi sekarang kamu tahu, itu bukan hanya kenangan. Itu adalah tarikan energi yang dipaksakan. Apa yang membuat auramu begitu mencolok sampai dilirik oleh praktisi spiritual gelap? Bukan sekedar wajah yang menarik atau sikap yang lembut, tapi karena kamu memiliki cahaya batin yang jarang dimiliki banyak orang.
Kamu membawa sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang peka terhadap energi. Aura yang memancarkan penyembuhan, kasih sayang, dan kekuatan spiritual alami. Queen of Cups adalah representasi dari hati yang penuh kasih dan intuisi yang tajam. Kamu tidak hanya merasakan emosi orang lain, kamu menyerapnya, mengolahnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang membuat orang merasa nyaman di dekatmu. Dan justru karena itulah, kamu menjadi target. Aura seperti ini bukan hanya dicintai oleh jiwa-jiwa tulus, tetapi juga diburu oleh mereka yang ingin memanfaatkan cahaya itu untuk tujuan pribadi. Praktisi spiritual gelap tidak mencari sembarang korban. Mereka mencari jiwa-jiwa terang, mereka yang punya potensi besar. Karena tahu bahwa semakin tinggi energimu, semakin besar daya yang bisa mereka ambil untuk memperkuat praktik mereka. Eight of Wands menunjukkan bahwa auramu menyebar cepat, bahkan tanpa kamu sadari. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, energi kamu meninggalkan jejak. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu memberikan bukan hanya perhatian, tapi juga bagian dari jiwamu. Kamu bukan orang yang setengah-setengah dalam mencintai. Dan sayangnya, orang-orang dengan niat tersembunyi bisa melihat celah itu sebagai peluang untuk mengikatmu secara energi, untuk mencuri kekuatanmu lewat jalur yang tak kasat mata. Dan yang paling dalam, kamu membawa jiwa seperti ini biasanya datang ke dunia untuk membawa perubahan besar. Dan itu membuatmu bersinar lebih terang dari yang kamu sadari. Tapi seperti cahaya api yang besar, kamu juga menarik perhatian para bayangan. Ada orang-orang yang tidak mengerti cara mencintai dengan sehat, yang mengira bahwa memiliki seseorang berarti mengikatnya lewat kekuatan yang memaksa. Mereka menginginkan energimu karena kamu membawa rasa damai yang tidak bisa mereka ciptakan sendiri. Dan disitulah semuanya dimulai. Dari pengaguman, berubah menjadi obsesi, lalu berkembang menjadi pengikatan spiritual yang diam-diam dan berbahaya. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku? Tapi sekarang kamu tahu, karena kamu bukan sembarang jiwa. Kamu datang dengan misi, dan cahayamu terlalu terang untuk tidak diperhatikan. Baik oleh yang terang, maupun oleh yang gelap. Kenapa energi hidupmu akhir-akhir ini terasa berat, stagnan, dan penuh konflik? Karena ada sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, yang terus-menerus menarikmu ke belakang secara halus namun intens. Ini bukan hanya tentang kelelahan fisik atau stres sehari-hari. Ini jauh lebih dalam, lebih senyap, lebih sulit dijelaskan dengan logika. Kamu seperti berjalan di jalan yang seharusnya terbuka, tapi selalu ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Kamu seperti ingin maju, tapi ada beban yang menggantung, seolah energi hidupmu tidak benar-benar mengalir. Kartu Five of Wands membuka gambaran ini dengan sangat jelas. Ada konflik yang tidak kamu lihat secara langsung, tapi kamu rasakan efeknya. Pertengkaran kecil, kesalahpahaman, hambatan demi hambatan yang datang tanpa sebab nyata. Orang-orang di sekitarmu bisa saja menjadi lebih sensitif terhadapmu. Atau kamu merasa mudah tersulut dan tidak damai. Padahal sebelumnya kamu bisa mengendalikan diri dengan baik. Ini karena kamu sedang berada di pusaran energi persinggungan, di mana getaran luar memengaruhi keseimbangan batinmu secara terus-menerus. Nine of Wands menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah berjuang keras. Kamu bertahan, kamu bangkit, kamu mencoba terus berdiri, meski banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kelelahan itu sekarang mulai menumpuk. Kamu merasa harus selalu waspada, tapi tidak tahu dari arah mana ancaman itu datang. Kamu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi kamu tidak bisa menunjuk langsung apa penyebabnya. Dia ingin kamu stagnan, agar kamu tidak bisa membuka hati pada orang lain,
tidak bisa membuka jalan rejeki, tidak bisa berjalan menuju versi dirimu yang paling utuh. Dia ingin kamu lelah, agar kamu menyerah dan kembali ke siklus yang lama. Dan yang lebih dalam lagi, Queen of Cups mengindikasikan bahwa kamu terlalu sering memberi energi ke orang-orang yang tidak membalas dengan tulus. Empati dan kelembutanmu telah menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Kamu menyerap energi negatif dari lingkunganmu, dan karena kamu adalah penyembuh alami, kamu menyimpannya dalam tubuhmu. Tanpa sadar, kamu memikul energi luka orang lain. Lama-lama, itu membebani getaran hidupmu sendiri. Sekarang kamu tahu bahwa beratnya hidupmu akhir-akhir ini bukan semata-mata karena nasib buruk. Ada permainan energi yang lebih halus, lebih dalam, lebih rumit dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Tapi kamu juga tahu, kesadaran adalah kunci pertama untuk membalikan semuanya. Dan kamu sedang menuju titik itu, titik di mana kamu bisa mulai memutus ikatan tak terlihat, membersihkan medan energimu, dan mengambil kembali kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik rasa lelahmu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.